Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ada di bagian wilayah Muslim di Kota Tua Yerusalem. Ini tempat menuju Via Dolorosa. Dan kita tahu Kota Tua Yerusalem dibagi beberapa bagian di bawah penguasaan Katolik, Armenia, Yahudi, dan juga Islam. Dan ini adalah makam saudara-saudara kita umat Islam, jalan menuju Via Dolorosa. Makam ini terletak tepat di luar benteng Kota Tua, tembok Kota Tua Yerusalem. Satu kota tetapi dipisahkan menurut agama dan keyakinan. Memang cukup menyedihkan kenyataan itu. Ibu bapak yang terkasih, kita berada di tembok Kota Tua Yerusalem. Bagian tembok ini dibangun oleh penguasa Turki yang waktu itu menguasai Yerusalem sebagai sebuah kota yang disebut kota damai. Di Yerusalem ini sudah 22 kali terjadi pertumpahan darah dan silih berganti penguasa ingin menguasai kota ini. Pintu gerbang di tembok kota Yerusalem berjumlah 8, tetapi dari 8 itu hanya 7 yang dapat digunakan, dan satu pintu gerbang ini yang disebut pintu gerbang emas dibiarkan tertutup. Mengapa begitu? Bapak Ibu, pintu gerbang emas ini ditutup oleh penguasa Islam Turki karena mereka meyakini bahwa Yesus Isa Al-Masih akan datang kembali di Bukit Zaitun yang terletak berhadapan dengan pintu gerbang emas ini. Dan karena itu pintu gerbang emas ini sengaja dihalangi, tetap tertutup. Dan di sekitar pintu gerbang emas ini sampai ke depan, sampai ke arah kiri saya, dijadikan makam, tempat pemakaman umat Islam. Kita tahu dalam kepercayaan Yahudi, jika seorang Yahudi melewati wilayah pemakaman, maka orang itu akan menjadi najis. Dan karena itu mereka berusaha menghalangi kedatangan Mesias, Isa Al-Masih, dengan cara menutup pintu gerbang emas ini dan menjadikan tempat ini sebagai pemakaman. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka memenuhi nubuat di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 44 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, Yehezkiel 44 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, ada hal yang menarik di Bukit Zaitun ini. Di dalam ruangan ini tadi ada batu tempat Tuhan Yesus berpijak sebelum ia naik ke surga. Dan gedung ini dahulu adalah gedung gereja yang disebut dengan Gereja Kenaikan. Dan saudara melihat ada tulisan di sana. Inilah sisa-sisa gereja Bizantin. Sisa-sisa gereja Bizantin, karena sekarang gereja Bizantin itu sudah dijadikan sebagai masjid. Ya, wilayah ini adalah wilayah pemukiman orang Arab Israel. Dan di sekitar tempat ini mereka tinggal, sehingga gereja ini pun menjadi masjid bagi mereka. Hal yang menarik. Satu hal yang mengusik pemikiran saya adalah gereja kelahiran, gereja kematian Yesus, Golgota, begitu megah. Tetapi tempat Yesus naik ke surga begitu sederhana. Bahkan gereja yang dahulu merupakan gereja kini telah berubah menjadi masjid, sehingga namanya
gereja garis miring Masjid Kenaikan. Sesuatu yang mengusik pemikiran dan perenungan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada satu hal yang menarik menurut saya ketika kita secara langsung melihat di lokasi. Kalau kita yang terbiasa dengan poros Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan pantai selatan, maka di sini kita menemukan juga satu poros. Bapak Ibu, di kejauhan sana adalah gereja atau Masjid Kenaikan yang ada di celah antara dua pohon ini. Dan Bapak Ibu, kita tarik garis lurus dari tempat kenaikan itu, maka kita akan menemukan Taman Getsemani. Ya, di antara pohon-pohon cemara yang tinggi itu adalah Taman Getsemani, di mana di sana ada gereja Maria Magdalena, dan di kejauhan sana Bapak Ibu melihat gerbang emas yang sampai hari ini masih tertutup. Lalu tarik garis lurus, di balik gerbang emas itu kita akan menjumpai kubah emas, the Dome of the Rock. Bapak Ibu, poros ini sangat menarik, sebab diyakini bahwa Sang Mesias nanti akan datang memasuki Yerusalem baru dari gerbang emas sana. Dan Yesus akan datang kembali di tempat di mana ia naik ke surga, yakni di Bukit Zaitun, di mana di sana sekarang ada gereja atau Masjid Kenaikan. Salam di dalam kasih Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Salam jumpa, salam sehat semangat bagi kita semua. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, hari ini saya bertemu dengan bacaan Yehezkiel 44 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita dari Terjemahan Baru edisi 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu, gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, poros mistis antara kapel kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan Taman Getsemani, taman yang menjadi tempat favorit Tuhan Yesus untuk berdoa dan berkumpul mengajar murid-muridnya, serta gerbang emas yang ada di wilayah Muslim, ada di depan makam saudara-saudara kita umat Muslim di tembok kota tua Yerusalem, lalu kompleks Masjidil Aqsa yang diyakini oleh umat Yahudi menjadi tempat di mana di sana di bawah kubah emas itu terdapat mezbah yang dibangun oleh Abraham ketika akan mempersembahkan Ishak. Juga di sana ada batu yang menjadi pijakan Nabi Muhammad ketika akan mengalami Isra Mi'raj. Poros kapel kenaikan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, lalu Taman Getsemani tempat Yesus bergumul sebelum disalibkan, kemudian gerbang emas dan kubah emas ada di satu garis lurus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi,
Kita yang terbiasa mendengar tentang mistis kekuasaan masyarakat Jawa tentu dapat mengingat kepada poros mistis antara Gunung Merapi, Keraton Kesultanan Yogyakarta, dan Pantai Selatan. Sebuah garis mistis yang melanggengkan kekuasaan sultan. Nah, tetapi poros mistis mulai dari Kapel Kenaikan Yesus sampai kepada The Dome of the Rock atau kubah emas, saya ingin menawarkan sebuah pendekatan penghayatan yang berbeda, bukan dari penghayatan mistis kekuasaan, melainkan lewat apa yang dikandung di dalam nama Yerusalem itu sendiri, kota damai. Maka saya ingin mengajak kita mendekati poros mistis itu, satu garis lurus bila ditarik, mendekatinya dari sisi perdamaian. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, tempat yang menjadi kapel kenaikan Tuhan Yesus begitu sederhana. Seolah itu mau menyampaikan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga yang bermakna ia ada di atas segala-galanya, ia ada di atas semuanya, itu justru ditanggapi dengan begitu sederhana dan bersahaja. Yesus, Tuhan dan Penyelamat, menunjukkan bahwa ia yang kembali ke tahtanya di surga tetap adalah dia yang begitu sederhana, bersahaja. Lalu berujung poros mistis itu di The Dome of the Rock, yang di sana ada batu yang digunakan Abraham untuk mempersembahkan Ishak dan batu yang menjadi pijakan Nabi Muhammad untuk mengalami Isra Mi'raj. Seperti mau menegaskan bahwa surga bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang percaya kepada Kristus, tetapi surga, iman, adalah juga bagi mereka yang mengaku Abraham sebagai bapak mereka, bapak orang percaya. Dan surga juga dapat dinikmati oleh mereka yang kita pandang berbeda dari kita. Taman Getsemani seperti menjadi sebuah pesan, layaknya sebuah taman, menjadi tempat berinteraksi, menjadi tempat saling mengakrabkan diri, menjadi tempat untuk berbagi, bercerita, mengungkapkan segala rasa, sambil mencoba memahami lawan bicara kita. Poros mistis perdamaian itu memberi kita pesan yang sangat kuat, betapa Allah rindu kita melihat perdamaian sebagai satu garis lurus yang jangan sampai dibengkokkan oleh siapapun juga, seperti nubuat di kitab Yehezkiel tadi. Saudara-saudara kita yang waktu itu menguasai Yerusalem, Kesultanan Islam Turki, menutup pintu gerbang emas itu memang dalam rangka menghalangi agar Mesias tidak dapat masuk ke Yerusalem baru. Tetapi di dalam pendekatan poros mistis perdamaian, kita percaya hal itu akan dijembatani oleh Allah yang sudah menyatakan kasih yang begitu besar bagi manusia ketika ia memberikan dirinya mati di Golgota. Salam damai bagi kita semua. Tuhan memberkati kita senantiasa. Sampai berjumpa di rekam jejak berikutnya.